Pertama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Punya kekuatan. Oke. Romo, grazie. Kalau kita bermasalah dengan saudara dan sudah ke pastor untuk pengakuan dosa, tapi belum ngobrol lagi dengan saudara kita, apa masih berdosa? Wow, apa gunanya saya merasa diri diampuni tetapi kepada saudara saya hukum kedua bagaimana? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah dan berdoalah untuk musuh-musuhmu. Bagaimana simbol kasih? Tergantung, saya mau pakai pendampingan psikospiritual atau kitab suci. Garcia, engkau jawab dulu. Gracia, engkau jawab bagaimana? Kondisi manusiawi atau kondisi kekristenanmu? Engkau jawab dulu itu, saya mau jawab dari segi apa? Gracia, engkau masih di sini, saya mau jawab seperti apa? Dalam kondisi secara kondisi psikospiritual, psikologis tetapi kaitan dengan spiritual, kondisi kemanusiaanmu atau menjawab pun dari segi kondisi spiritual, dari segi kemanusiaan atau dari segi kehidupan imanmu, kondisi manusiawi. Dalam kondisi manusiawi memang susah ya, saudara dan saudariku yang terkasih, memang susah. Karena ego akan menuntutmu untuk mengatakan, mencari pembenaran diri, siapa yang salah dalam kasus ini. Kondisi kemanusiaanmu akan selalu teriak bahwa engkau tidak salah, engkau belum salah, dan orang lain adalah penyebab dari seluruh apa yang kau alami ini. Ada sebuah proses bagi mereka-mereka yang seperti ini. Prosesnya sangat sakit. Seolah-olah mereka punya luka di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. Setiap kali mereka mengingat, mereka menaruh kembali pisau di luka yang sama. Setiap kali mereka mengingat, mereka taruh kembali pisau di luka yang sama. Bung Pit, kapan sembuhnya? Ya, tidak akan sembuh, Romo. Tidak akan sembuh. Dan hati-hati mereka yang membawa seperti ini, itu kondisi kita seperti ini ya. Kaca pembesar itu ada di tangan saya. Kalian bisa lihat. Gracia. Ini kaca pembesar ini Bang Pit, ringan atau berat? Ringan. 5 menit, saya bertahan atau tidak? Bertahan. Dengan posisi 1 jam, saya masih bertahan atau tidak? Masih. 1 hari dengan posisi yang sama, saya masih bertahan? Bergantung fisik. 2 hari, engkau makan, engkau tidur, engkau mandi, kaca pembesar ini di posisi yang begini. Bisa Bertahan? jatuh. Engkau Bisa bertahan? jatuh. Bukan ini, tapi engkau bertahan atau tidak? Oh, tidak. Susah. Tidak. Apa Capek yang terbaik? pegangnya. Yang terbaik adalah angkat dari tangan. Sekarang apa yang kau rasakan? Ringan. Ringan. Persoalan bukan di kaca pembesar ini ringan atau berat. Persoalan itu berapa waktu, berapa lamanya engkau pikul di tanganmu. Karena itu waktu membuat membawa engkau kepada sebuah ekstrim di mana engkau tidak bisa berdaya lagi. Ini ringan, tetapi 5 menit masih bertahan. 1 jam mulai capek, 2 jam mulai capek, 2 hari mulai capek. Karena itu waktu menentukan berat atau ringannya kaca pembesar ini. Demikian pun orang-orang yang selalu membawa rasa sakit hati itu. Secara di dalam, mereka sedang melakukan sebuah pembunuhan diri oleh waktu. Saya langsung ngomong seperti itu sih, untuk merangkum semua proses. Karena di dalam diri kita ada yang namanya kesadaran ordinaris, kesadaran keseharian kita. Yang kedua ada namanya kesadaran spiritual atau rohani kita.
Perbandingan itu seperti yang ada di atas permukaan air, sungai, dan ada di dalam bawah sungai. Saya tidak mesti mirip jin dan jan ya teman-teman. Ya. Bisa masih omong dalam tahap dalam tahap manusia. Lalu kesadaran ordinaris, kesadaran setiap hari itu seperti yang kita alami. Sakit hati, rencana kerja, jatuh cinta, cemburu, program kerja, sakit, dendam, dan semua itu namanya kesadaran yang kita hidupi setiap hari. Sedangkan kesadaran spiritual itu ada di bawah. Contohnya, ketika engkau dilempari batu, Bang Pit, engkau punya kesadaran ordinaris, kesadaran sehari sebagai manusia itu apa? Kalau engkau dilempari batu, Sofi, kalau engkau dilempari batu, apa yang kau pikirkan secara manusiawi? Balas. Marah. Tetapi kesadaran rohanimu akan bilang begini, kalau saya balas akan terjadi permusuhan, dan itu permusuhan akan dibawa. Nanti rekonsiliasi, ya bunuh babi lagi, saya rugi juga nanti. Itu kesadaran rohanimu bilang begitu. Tetapi kesadaran rohani itu ada di bawah, di dasar sungai, di mana engkau harus engkau selam untuk menemukannya. Ketika engkau selam, engkau bisa kehabisan nafas. Yang ini kita namakan masa rapuh. Kerapuhan sebagai sebuah jalan untuk menemukan kesadaran rohanimu. Contoh kecil. Sebelum jadi kupu-kupu, Bang Pit, Sofi, dia harus melalui Kepompong. Dan kepompong adalah masa yang paling rapuh sebelum jadi kupu-kupu, karena burung datang dan makan dan habislah. Engkau tidak akan sampai kepada fase kupu-kupu. Betul, boleh. Seperti elang, dia kehilangan kuku dan patoknya supaya bisa dapat kuku baru atau patok baru. Dia akan mengalami sebuah fase namanya kerapuhan. Ketika dia kehilangan patok dan kuku, elang mengalami sebuah kerapuhan, masa paling lemah di dalam hidup. Tetapi kalau dia bertahan, dia akan sampai kepada bagaimana memilih kembali patok yang kuat dan kuku yang tajam. Masa ini yang susah secara manusiawi. Masa di mana kita merasa diri berhadapan dengan ego, karena ego akan meneriakan sesuatu yang namanya beri makan. Contoh kecil, Sofi, ketika engkau dihadiahkan sesuatu oleh suamimu, suami bilang begini, kamu senang ya hadiah ini ya, itu tuh aku beli di Amerika loh. Jadi ego membutuhkan diberi makan, seperti itu. Contoh kecil, Bang Pit, di dalam sebuah pertemuan saya memperkenalkan pembicara malam hari ini adalah Bang Pit. Rasanya biasa-biasa ya Pak, tetapi pembicara malam hari ini adalah Profesor Doktor dengan 30 tahun di universitas, pengajar, adalah dosen lintas universitas, dosen terbang internasional. Rasanya gimana Bang Pit? Mantap. Bangga. Bangga besar. Jadi itu namanya ego. Jadi hati-hati di dalam masa rapuh ini kita mengalami sebuah ada sebuah kerapuhan ego, di mana macam tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih ada hubungannya prem tadi. Jadi buset. Makanya saya bilang, sampai Santa Teresa de Calcutta bilang, kasihlah sampai engkau merasa disakiti, sampai engkau tersakiti. Memang susah ya, dalam kondisi manusiawi. Jadi itu gracia, dalam kondisi begini memang susah. Dalam posisi kita manusiawi itu posisi susah. Tetapi ingat, ketika kita tidak melepaskan, maka kita akan seperti anak-anak. Anak-anak, kalau kita bayi, kalau kita taruh sesuatu di tangannya, dia akan membawa kemana? Yang bayi. Dia akan membawa kemana? Ke mulutnya. Ke mulut. Karena yang dipikir oleh seorang bayi, semua sentral hidupnya adalah mulut. Begitupun di dalam pendampingan psikospiritual. Banyak orang seperti itu. Dan kehidupan sebagai masih kanak-kanak di dalam pendewasan spiritual psikologis. Karena orang pikir bahwa semua yang akan diberi
Itu untuk dia. Demikian pun dia bukan makan itu, makan yang lain negatif. Semua orang bisik-bisik, dia curiga itu omong tentang dia. Oh, kalau orang lirik, dia lirik tentang dia. Kalau orang tidak mau omong, karena benci dengan dia. Jadi ego menjadi sentral. Makanya di situ kalau kalian di KBI baru yang di Indonesia, namanya pertobatan ekologis. Ekologis artinya eko itu kita menjadi bagian dari ciptaan. Kalau ego, semua yang lain menjadi bagian saya. Jadi saya penguasa. Ini yang berbeda ya. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya pikir penyelesaian psikologis di mana kita lihat bahwa yang pertama hati-hati dengan kekuatan ego dalam diri. Karena ego itu butuh diberi makan. Baik juga. Cinta diri dalam pengertian itu. Tapi kalau sudah keterlaluan, maksudnya sudah berlebihan, maka engkau menjadi egosentris dalam pengertian itu. Saya pikir ini. Yang kedua, penyelesaian perkara psikologis dalam hal ini mengampuni dan tidak mengampuni. Yang kedua, gelas ini dia punya nama sesuai dengan apa yang diisi. Pak Hangpit, Bang Pit atau Sofi. Kalau kamu isi di sini minuman, dia akan menjadi gelas minuman. Kalau yang kamu isi di sini kotoran, maka dia akan menjadi tempat sampah. Kalau kamu cuci lagi tempat sampah ini karena isinya, kamu isi dengan makanan, maka dia akan menjadi tempat makanan. Karena itu identitas pertama dalam penyelesaian semuanya itu, hati-hati dengan apa yang diisi di dalam kita adalah apa yang kita depositkan di dalam diri kita. Identitas kita dideterminasi oleh apa yang ada di dalam. Persoalan di sini, yang seperti ini, persoalan tidak mengampuni dan semuanya, karena egonya masih kuat ya. Dan apa yang dia isi adalah isi semua yang orang omong tentang dia, yang dia orang pikirkan tentang dia. Berarti dia bukan menjadi dirinya sendiri, melainkan dia adalah apa yang orang isi dan dia sendiri isi di dalam diri. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini, karena bukan lagi dia yang hidup di dalam dirinya sendiri, melainkan semua konstruksi dari luar. Maka persoalan besar dari orang-orang seperti ini, Grazia, adalah persoalan kesepian. Kesepian adalah penyakit terbesar di generasi muda sekarang ini. Kesepian bukan karena dia merasa sendiri, melainkan, kesepian bukan karena dia berada sendiri. Kesepian lebih dari itu, berada dengan banyak orang, dengan semua orang, dengan dia suami, dengan anak, tapi selalu merasa sendiri. Jadi kesepian lebih kepada bagian afektif, bagian emosi. Itu hati-hati dengan apa yang diisi. Karena dia itu di dalam kosong, maka dia bisa isi dengan semua hal. Baik, oh semoga baik ya. Kalau dia isi yang buruk, ya jadi tempat buruk dalam pengertian itu. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang dibuat. Kita adalah apa yang kita buat. Kalau setiap hari saya nyetir, saya jadi sopir. Kalau setiap hari saya gosip, saya jadi tukang gosip. Kalau setiap hari saya bekerja, saya jadi pekerja. Kalau setiap hari saya berdoa, saya jadi pendoa. Setiap hari saya masak, saya jadi chef. Setiap hari saya di jalan, saya jadi anak jalanan. Setiap hari saya judi, saya jadi penjudi. Setiap hari saya mabuk, saya jadi pemabuk. Hati-hati dengan apa yang dibuat. Karena apa? Karena bisa membangun mengkonstruksi sebuah identitas. Engkau, kita adalah apa yang kita buat. Dan yang ketiga, karena rasa sakit hati ini tidak mau berdamai, tidak mau peluk dengan saudaramu untuk masuk ke dalam sebuah situasi rekonsiliasi, engkau akan bergaul dengan orang-orang yang punya sakit hati yang sama. Orang-orang yang sepikiran dengan engkau, bahwa engkau harus punya dendam, bahwa engkau nggak boleh berdamai, bahwa engkau akan bergaul dengan begitu. Karena itu, ada sebuah lagi yang pernyataan ketiga, hati-hati dengan katakanlah dengan siapa kamu berjalan, bergaul, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Kalau setiap hari engkau bergaul dengan yang tukang gosip, lama-kelamaan engkau jadi tukang gosip. Kalau engkau bergaul dengan pembunuh, lama-lama engkau jadi pembunuh. Kalau engkau bergaul kalau di NTT, kalau ada orang mati, di sana penjudi hadir semua waktu orang mati. Di sana engkau jadi penjudi. Kalau setiap hari engkau bergaul dengan pencuri, engkau jadi pencuri. Kalau setiap hari bergaul dengan orang yang omong baik tentang orang lain, maka engkau juga akan punya belas kasih dalam hatimu. Mengerti tentang bahwa kita tidak sempurna. Saya pikir ini
dari segi kemanusiaan ya. Iya. Gracia, engkau punya tema psikologis ini panjang sebenarnya. Tapi engkau pilih yang mana? Seorang pun tidak membuat engkau bahagia. Kebahagiaan adalah dirimu sendiri. Dan ketika engkau belum bisa mengangkat sesuatu, duri di dalam hatimu, maka engkau akan tinggal dengan duri itu. Dan duri dalam waktu, dia akan menjadi apa di sana? Itu seolah-olah seperti lalat kita tuh. Pergi cari makanan di sampah dan hinggap di orang lain. Dan makanan orang lain akan berbakteri dan mereka akan juga sakit. Makanya Paus Fransiskus bilang, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada saudara yang sempurna, tidak ada bapak dan mama yang sempurna. Mereka yang tidak memaafkan, mereka yang tidak mengampuni adalah orang-orang sakit baru. Hanya pengampunan dan yang belas kasih yang menyelamatkan seseorang, yang menyelamatkan keluarga, yang menyelamatkan relasi. Dan Paus bilang, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Seperti yang dikatakan Matius 5:25. Segeralah berdamai dengan saudaramu ketika engkau masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kita katakan bahwa kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Dan kebenaran tidak ada pada kita. Apa gunanya saya pergi mengaku dosa? Tapi ketika saya pulang rumah, saya mulai caci maki lagi orang-orang yang membuat saya sakit hati. Ingat itu, Gracia. Ini tema sudah agak panjang, tapi tidak. Sudah. Dan kalian Bang Pit kira-kira udah selesai Om, biar bisa Paham, gantian paham. yang lain minta maaf. Terima kasih Romo. Ini bekal luar biasa bagi saya dalam menjalankan profesi advokat. Saya seorang lawyer, Romo. Saya buat masalah dulu ya. Saya ada yang bela nih, aman lah. Saya buat masalah dulu. Mudah-mudahan bisa saya terapkan untuk menghadapi klien, utamanya memberikan meringankan batin dia lah dengan ini kalau disampaikan. Ketika saya kerja di ibu kota, saya punya program Rabu dan Jumat, mendengarkan itu menyembuhkan. Kadang orang hanya butuh didengarkan, selesai. Apalagi perempuan ya teman-teman. Perempuan itu secara antropologis, psikologis, mereka butuh 8.500 kata per hari untuk ekspresi. Dan laki-laki hanya butuh 3.500 kata per hari. Bayangkan Bang Pit, istrimu sepanjang hari ada di dokter gigi dan tidak bisa omong. Jadi engkau malam hari itu harus tanggung semua kata-kata yang hari ini dia tidak omong. Betul, hanya betul. mengatakan bahwa kebutuhan dasar seorang perempuan itu didengarkan. Semoga suami-suami yang baik yang di sini ingat itu. Perempuan tidak butuh banyak hal. Didengarkan, lepas mereka omong, lepas. Setelah itu selesai. Ada perempuan mulai panas di bawah nih. Benar, kalian butuh. Karena kebutuhan kalian adalah berbicara. Kalian bisa memakai ribuan ekspresi komunikatif setiap hari. Lirikan, hanya begini. Begitu sudah sebuah komunikasi. Cuek, tidak mau omong, bangun muka lain. Suami-suami kalau sudah akhir bulan tapi mam tua sudah muka lain, sudah tahu bahwa engkau belum kasih gajian itu. Prem, ingat itu Kalau mam tua sudah mulai marah-marah, muka tidak mau omong ya artinya gajian belum diberi itu Om Bang Pit apa masih ada lagi atau udah selesai biar bisa gantian? Silakan. Oke, saya turunkan ya Om ya, biar bisa gantian sama yang lain. Makasih Om ya. Yang lain, Michael di sini ada. Ya, tadi yang duluan naik Om John atau Om IV ya? Saya lupa. Ada Om IV, ada Om John, ada Jadi Sophie. biar enggak ini ya, biar enggak. Kita campur semua ya. Biar enggak kepotong gitu mau maksudnya. Ya, Salve, selamat malam, Batar. Mohon maaf, silakan. karena masih berkaitan dengan tema yang tadi sebenarnya. Jadi, mohon minta waktu duluan.
Jadi begini, yang saya tangkap dari sisi lain, coba dari perspektif lain menurut Gracias, entah benar atau tidak ceritanya, tetapi saya juga pernah mengalami. Karena di dalam bacaan kitab suci juga kan ada beberapa kata yang mengatakan jauhilah orang itu seperti yang Pater bilang, kalau bergaul dengan penjudi jadi penjudi, maka jauhilah. Jadi terkadang kita salah persepsi, mungkin salah persepsi ketika kita tidak mau lagi berteman dengan seseorang karena kita tahu sifatnya yang sudah tidak bisa dirubah, bukan berarti kita tidak memaafkan. Kita memaafkan, tetapi saya sudah cukup. Saya tidak mau lagi bergaul dengan kalian. Karena saya sudah mencoba untuk merubah kalian tapi tidak bisa, ya makanya saya menarik diri begitu. Tapi kadang-kadang orang melihatnya ketika kita menarik diri, kalian itu masih simpan dendam berarti. Kamu nih nak mau ngomong sama dia, nak mau bergaul sama dia, berarti kamu belum memaafkan gitu loh. Baik, omong Ana saja, saya juga rindu Manado omong juga. Omong saja Ana terserah. Yang dari Kupang mau, lu beta. Kasihan yang lain, Bater. Lu silakan. Kasihan yang lain, Bater. Kasihan yang lain. Jadi ya seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau Gracias mungkin merasa seperti itu juga, mungkin seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami ketika saya tidak lagi mau omong dengan orang itu, tidak lagi mau bergaul dengan mereka-mereka, dibilang saya tidak memaafkan. Padahal di hati saya sudah memaafkan. Hanya saya membatasi diri dan sudah tidak mau lagi bergabung dengan orang-orang yang toksik lah kalau bahasa sekarangnya. Itu Bater. Michael, itu penting dalam fase yang kita namakan itu kerapuan. Itu ada sebuah fase, itu adalah silent, diam. Untuk masuk ke dalam kesadaran rohanimu, spiritualmu, engkau butuh satu, melalui masa kerapuan dengan masa tenang, diam. Tidak mudah. Karena semua orang ingin balas dendam, ingin begini, engkau ambil keputusan untuk diam. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Keterapan diam itu emas. Oke, lanjut. Oh ya, Sophie bilang diam dan senyum. Senyum menyelesaikan perkara, diam menghindari perkara. Santa Teresa dari Kalkuta bilang damai mulai dari sebuah senyuman. Mahatma Gandhi bilang damai bukan tujuan, damai sebuah perjalanan. Tidak mudah ya. Saya selalu katakan kalimat ini, jika ada damai di hati, ada terang di jalan. Kalau tidak ada damai di hati, mau terang di jalan ini susah. Kalau di dalam sudah begini-begini, engkau pasti tidak akan ambil keputusan yang baik. Kalau hatinya begini-begini, engkau pasti cari tahu, cari hal. Dan kalau istri sudah lihat pertama kali ada hati di WA-nya suami, hatinya selalu begini, dan dia pasti cari cara bagaimanapun, pasti dia tidak akan hidup dalam damai, dalam pengertian itu. Tanda tanya, semua bagaimana, 10 telepon ke suaminya tidak angkat, mulai berpikir semua aneh-aneh dalam semuanya itu. Jadi ini yang saya mau katakan, bahwa hidup adalah sebuah rumah. Ini Bandar Trete saya simpulkan begini, hidup adalah sebuah rumah. Atapnya adalah pikiranmu. Sentral, pusat dari rumahmu adalah hatimu. Tiang penyangga rumahmu adalah bagaimana mendengar, bagaimana melihat, bagaimana berbicara, bagaimana bekerja, dan bagaimana berjalan. Berapa kali kita menyapu rumah kita setiap hari? Pasti setiap hari kita menyapu rumah 2 atau 3 kali, pagi atau sore. Apalagi kalau daerah panas dan debu. Kalau hidup adalah sebuah rumah, pertanyaan kita, berapa kali kita menyapu dan membersihkan hidup kita? Bagaimana kita menyapu pikiran kita dari hal-hal yang kotor di situ? Kalau telepon suami 10 kali, Sophie, engkau pikir apa? Suamimu ada dengan yang lain. Contoh kecil. Sibuk, Romo. Sibuk. Kalau dengan motor, ngana dengan motor dengan suami, baru di lampu merah dia bel, ada teman cantik di samping dengan motor di samping. Engkau apa yang engkau pikirkan di kepala sebagai manusia? Kalau Sofi sih tertawa sih, Romo. Maksudnya kalau engkau sudah tingkat kedewasaan, tapi begitu. Bagaimana pikiranmu adalah atap dari kehidupanmu. Apa yang kamu isi di hatimu, sakit hati, dendam, dan semua atau yang lain. Ingat bahwa itu adalah pusat sentral dari kehidupanmu. Apa yang kamu isi di matamu, di telingamu, di mulutmu. Tidak ada tukang gosip di sini lagi. Karena Paus Fransiskus bilang tukang gosip itu seperti teroris.
Dia taruh bom, orang yang lain mati, dia pergi. Hidup itu seperti rumah, tiang penyangga adalah kakimu. Kemana kamu akan pergi? Kalau kamu tahu kemana kamu akan pergi, kamu harus tahu ambil jalan. Rumah bar, sudah lewat rumah, lagi bar yang belum dikunjungi. Rumah kasino, ya rumah sudah lewat, kasino judi belum. Halal seperti itu. Jadi hidup adalah rumah. Seperti kita mengetahui berapa kali harus menyapu rumah, demikian pun kita harus tahu bagaimana membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan mata, telinga, membersihkan mulut, membersihkan tangan, cara bekerja, membersihkan cara berjalan kita. Karena itu, sewaktu saya beri tahun lalu bulan Maret, gereja dan politik untuk OMK di Flores, saya bilang begini, politik itu seperti membangun istana. Ketika tidak dibangun di dalam keadilan dan kasih, maka istana itu kan jadi penjara. Perkawinanmu, kalau tidak dibangun di atas dasar kasih yang tulus seperti yang Paulus omong tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 4 selanjutnya, maka istana yang kamu angan-angankan di dalam masa pacaran, di dalam tahun-tahun pertama perkawinan, akan tidak lama jadi neraka di situ. Pertengkaran panas. Dana aku jauh jenuh aku menena. Manisnya kata cinta sudah jadi apa namanya itu, apa, cukai semuanya, surai, atau yang manis sudah jadi pahit dan semuanya itu. Jadi neraka sudah hadir di dalam perkawinanmu. Ketika perkawinan dikonstruksi menjadi sebuah istana, karena kurangnya komprehensif, belas kasih, pengampunan, maka istanamu lama-lama jadi panas, jadi neraka. Seperti itu. Oke, hati-hati ya dengan pembangunan rumah rohanimu, pembangunan bait rohanimu, bait spiritualmu, pembangunan hidupmu di dunia ini. Malam hari ini lebih kepada tema psikologis ya, Angel. Walaupun ada satu pepatah Spanyol katakan, yo te perdono pero no te olvido. Saya mengampuni engkau tetapi saya tidak melupakannya. Ini jadi soal juga. Setiap kali melihat dia, timbul kembali rasa sakit. Berarti belum tanda-tanda kedewasaan sebagai orang Kristen belum ada di sini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena perbuatan kasih menutupi pelbagai dosa. Oke, teman-teman. Lanjut. Aduh, sudah jam 10. Ya, Baru jam 10. Om Ive udah selesai, Om? Sudah. Oke, Bang John atau Purple mau bertanya, silakan. Masih Ya. menyimak dulu. Oh, Bang John masih menyimak. Oke, silakan Purple, ada yang mau disampaikan atau bertanya? Silakan. Sofi atau siapa, silakan. Salve Mau Romo, tema Sofi mau. campur aduk seperti rumput rampe Oh juga. iya, oke. Ya, tadi sebenarnya mau tanya karena sudah kan pembahasan psikologis kan Romo bilang ya hampir-hampir enggak jadi tanya. Tapi kan Romo bilang boleh campurkan. Nah, ini Romo salah satu teman sekali lagi yang dari mereka yang dulu tanya begini Romo, kan Sofi bilang tentang spesialnya Maria juga kan karena dia diangkat ke surga kan Romo. Nah, itu dibilang begini, ayatnya di mana? Bingung Romo mau jelasin bagaimana ke mereka. Nah, Wahyu